Saya Muhammad Fahri Janoviansyah. Saya dari Teknik Komputer UI, lulus 3 tahun. Selamat pagi pemirsa. Hari ini saya Kindruda Mutakin udah bareng sama Kang Pahri ya. Pahriza. Jadi Kang Pahriza ini salah satu putra daerah asal Kuningan yang menamatkan pendidikan strata 1 di UI selama berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. Jadi kalau yang lain itu kan lulus aja syukur gitu ya. 4 tahun itu udah luar biasa, 3 tahun setengah luar biasa, dan ini malah 3 tahun gitu. Jadi nggak ada setengahan, 3 tahun lulus, bener ya? Kang boleh kenalan dulu mungkin Kang. Halo semuanya, kenalin nama saya Muhammad Fahri Janoviansyah dari alumni SMA 2. Saya dari Teknik Komputer UI, lulus 3 tahun. Itu sih, Ya. Dipegang aja Kang. pegang aja. Kang boleh cerita sih dulu masuk berarti tahun berapa, terus lulusnya baru kapan? Oh ya, saya pas lulus SMA tuh 2017, ikut SBMPTN, masuk ke Teknik Komputer UI. Terus sekarang 2020, alhamdulillah udah lulus di FTUI itu. Dulu jurusan apa sih SMA? SMA IPA di IPA. IPA. Excel belum? Atau udah nggak ada soal Excel? Oh enggak, oh nah. Pas saya itu kayaknya nggak ada sih. Maksudnya tahun-tahun angkatan atas Axel tuh masih ada. Cuma pas saya udah nggak ada. Udah. Nah, apa sih motivasi pengen cepet kuliah lulus? Oh, pengen cepet kuliah lulus. Sebenarnya pertama pengen bahagiain orang tua ya pertama. Karena kan lulus cepet tuh berarti pengeluaran juga ya ya. Nggak, terus suatu kebanggaan aja sih kalau misalkan lulus cepat bagi orang tua kayak gitu. Karena kalau menurut saya dengan lulus cepat berarti kita bisa kuliahnya bisa kan. Nah itu, selain itu juga saya pengen beda dari yang lain dari sisi hal yang positif kayak gitu. Nah jadi kan di tempat kuliah saya tuh pasti banyak yang lebih tinggi daripada saya. Nah tapi saya pengen perbedaan-perbedaan positif yang bedain dari saya dengan anak-anak lain, anak UI lain kayak gitu. Nah saya pengen itu. Tapi kan 3 tahun ya. Iya. Teknik komputer lagi ya, berarti ya programming dan Iya. hardware software segala macam. Iya. Itu kan sesuatu yang cukup sulit nih. Sulit dong atau enggak sebenarnya, atau gampang gitu menurut Riza? Kalau menurut saya sesuatu itu kan relatif kan. Kalau bidang-bidang itu relatif. Cuma karena saya suka sama komputer dari waktu kecil, jadi walaupun susah, kalau misalkan suka ya dikejar aja kayak gitu, kejar aja. Jadi kadang-kadang di satu matkul sulit, kadang-kadang satu matkul gampang. Nah tapi kan secara keseluruhan sih, kalau kalian suka atau saya suka ya berarti saya mau ngejar sesuatu itu, kayak ilmu itu harus dikejar kayak gitu. Berarti emang dari awal sprint ya, maksudnya semester 1 ngambil banyak, semester 2 ngambil banyak SP gitu. Iya, kalau dari semester 1 kan paket kan. Semester 2, semester 3 dan sebagainya itu ngambil matkul atas. SP juga sering. SP juga ngambil. SP tuh ngambilnya kalau di UI tuh boleh ngambil matkul atas karena waktu itu kebetulan disediain untuk matkul itu. Jadi bisa mengambil matkul atas. Cuma tujuan SP kan untuk sebenarnya untuk mengulang kan, cuma waktu itu saya ngambilnya matkul atas ya. Apa yang paling berkesan di Jakarta, seperti apa? Nah, yang merantau di Jakarta, merantau di UI lagi, apa yang paling diingat? Yang paling diingat sebenarnya kalau semasa kuliah ya, berarti ya semasa kuliah sih kalau saya sih yang diingat saya Jangan-jangan soal asmara. nggak saya nggak terganggu soal itu ya, nggak terganggu. Kalau dari UI yang paling inget kayak ini sih, kalau menurut saya anak-anaknya di sana sih, anak-anak di sana juga
maksudnya bisa bisa membuat semangat kita lebih baik lagi kayak gitu. Jadi lingkungan lingkungan di sana menurut saya udah cukup baik buat belajar kayak gitu. Nah itu yang saya ingat sih, kayak momen-momen kalau di UI ya, momen-momen eh pas masuk itu ada OKK dan sebagainya, itu menurut saya itu hal-hal yang mewah kayak gitu menurut saya. Karena kan itu penyambutan yang beda kalau menurut saya. Karena awal-awal itu sih. Eh, tapi gini, banyak orang yang nyangka tuh kalau mau lulus cepat enggak organisasi kemanusiaan. Oh iya. Lulus cepat tetap organisasi nggak sih sebenarnya? Alhamdulillah waktu saya kuliah saya tetap ngejalanin organisasi, ada sempat banyak ikut-ikut organisasi juga. Cuman untuk sampai tahun terakhir kuliah tuh saya jadi salah satu ketua tim di tim robotika UI itu, namanya Gladiators UI. Di situ ada 22 orang, ada banyak divisi, manajer, mekanik dan sebagainya, itu saya jadi ketuanya. Itu buat lomba-lomba robotik, salah satunya Singapore Robotic Games. Saya ke sana di Singapura, terus KRI juga. Nah, selain itu juga saya jadi founder dari nasional program. Ini program buat intinya koneksiin masyarakat atau warga buat ngegapai mimpinya kayak gitu. Nah, itu kita kasih mentoring, program scholarship dan sebagainya. Namanya? Youth Generation Program. Yes. Terus selain itu ada lagi? Selain itu saya juga ikut partisipasi di paguyuban Kemuning gitu. Kemuning itu paguyuban Kuningan. Nah, di situ biasanya ada program-program kayak UI Goes to School, UGTK. Kalau sekarang Kemuning UI Goes to School, itu biasanya ngasih tahu informasi tentang universitas di Indonesia ke anak-anak di daerah Kuningan kayak gitu. Roadshow. Jadi nggak ini ya, nggak ngaruh bahwa kuliah itu harus lama atau organisasi enggak ya? Nggak ngaruh sih kayaknya. Tuh, Kembali ke masing-masing. kembali ke masing-masing. Rencana sekarang ke depan mau gimana? Oh, Sekarang iya. udah lulus nih, terus kan teknik informatika kan sekarang di zaman sekarang tuh pasti penting banget ya. Iya. Ada rencana gimana? Oh ya, rencana awal saya sih pertama itu cari cari pengalaman, kayak misalkan kerja 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 di perusahaan-perusahaan, atau saya bisa bikin perusahaan sendiri untuk IT. Nah, tapi rencana kedua itu kalau ini saya lanjut S2 kayak gitu. Nah, itu rencana kedua saya. Cuma rencana pertama cari pengalaman atau bikin kayak gitu. Rencana kedepannya sih itu sih. Karena emang kayaknya sih ilmu itu lebih terasa di pengalaman kan. Iya sih sebenarnya, benar. Pengalaman penting, paling penting sih kayaknya. Kalau buat kerja itu pengalaman penting. Mungkin terima kasih. Iya. Hari ini. Iya, oke. Ya, di wawancara kita kali ini dicukupkan sekian. Saya terima kasih kepada Kang Fahrija. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.